Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk anak-anak semua, anak-anak filsafat yang hebat. My little bird. Apa kabar semua? Sehat. Bahagia? Baik. Bahagia. Bahagia semua? Ya, bahagia. Ya, saya bahagia banget. Coba buktinya apa kalian bahagia? Buktinya apa? Coba buktinya apa? Zahra bisa ketawa. Musa? Waduh, ya. Backgroundnya itu menunjukkan dia bahagia. Oke, masing-masing anak-anak menunjukkan Kalau aku memang aku senang karena sekarang aku lagi ulang tahun. Oh, bahagia sekali. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga tambah bahagia. Ya, belajarnya tambah pinter insya Allah. Belajar filsafat tambah oke insya Allah. Oke, selamat ulang tahun ya kepada adik kita Musa. Oke. Oke. Pada pertemuan sebelumnya saya minta teman-teman ya untuk membacakan tentang pandangannya, tentang dirinya, tentang namanya, tentang apa namanya, kenapa sekolah dan kenapa memilih piulang becik. Ada teman-teman yang mengerjakan tugas itu, yang sudah menuliskan tentang itu? Aku sudah. Udah, Pak. Coba Zahra dibacakan. Coba kamu bacakan. Tunggu. Oh ya, sambil nunggu Zahra, yang lain yang siap siapa? Yang udah siap? Sambil nunggu Zahra, nanti ada yang sudah siap? Yang lain? Kan pada 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya sudah menyuruh teman-teman untuk menuliskan pendapatnya tentang namanya, tentang sekolah, dan kenapa memilih piulang becik sebagai sekolahnya. Ada yang sudah mengerjakan itu? Atau mungkin ada yang kelewatan masih sebagian besar? Ya, karena memang kelas yang untuk anak-anak remaja ini apa namanya masih baru ya, mungkin masih sebagian masih menyesuaikan diri, sebagian teman-teman yang baru bergabung tadi. Si Gozan sudah mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Yang ingin membacakan di sini? Bari? Ini untuk kelas SD apa SMP, Pak? Apa? Ini untuk SD apa SMP? Ya nggak apa-apa, bebas. Untuk hari ini dikhususkan untuk anak-anak SMP, SMA. Tapi misalnya ada anak SD pun ikut nggak masalah. Gitu loh. Ya. Jadi diutamakan untuk... Kamu sudah ngerjakan belum? Udah. Ya coba kamu bacakan. Bentar buka Teams dulu. Oke, ya kamu naruhnya di situ ya. Oke, sambil nunggu. Om Muhammad. Ya gimana? Kamu udah Zara? Iya, bisa nggak aku share screen? Oh nggak apa-apa. Kamu sudah. Oke. Oke, kamu bacain, Zahra. Namaku singkatan dari Fatimah Az-Zahra Haura Zainab Az-Zakiyah. Disingkat jadi Farzakiyah. Mama dan papaku mengambil berkah dari nama Ibunda Az-Zahra. Ya. Dan supaya aku terus ingat mencintai dan mengikuti beliau karena dulu aku lahir di bulan Muharram. Ya. Jadi ada nama Ibunda Zainab. Nama panggilan aku Zahra. Dan aku suka namaku karena sama dengan nama Ibunda Zahra.
Namaku penting karena dengan nama itu aku dipanggil dan dibedakan dari orang lain. Ya, terus? Nomor 2, namaku Zahra, umurku 8 tahun. Aku senang melukis, membuat kado untuk orang lain, dan bernyanyi. Aku senang bercerita, menolong orang lain. Aku Bersemangat. Ya. Aku suka mencoba hal baru. Aku senang mendoakan orang lain. Ya. Oke. Terus? Nomor 3, belajar itu penting supaya kita jadi pintar dan punya pengetahuan. Ya. Supaya kalau sudah jadi ibu bisa ngajarin anak. Ya. Aku belajar di Pulang Becik karena aku senang. Aku suka ikut kelas-kelasnya, gurunya baik, dan aku masih punya waktu untuk belajar yang lainnya. Dan aku bisa ikut mama dan bapakku kemana-mana. Ya. Ya, enak ya kalau kelas homeschooling bisa ikut kemana-mana. Oke. Thank you, siapa Zahra. Oke. Siapa lagi yang sudah siap? Bagus. Saya, Pak. Oke, silakan. Makasih. Ya, sama-sama. Oke. Kedengaran nggak, Pak? Dengar suaranya. Oke, keras sekali. Oke. Apa arti nama kamu? Arti namaku adalah tidak ada menjadi ada. Ya. Pentingkah nama kamu? Penting karena biar mudah untuk berinteraksi, mudah untuk memanggil dan menjadi ciri khas makhluk hidup. Ya. Pentingkah belajar? Penting agar bisa mendapat ilmu. Nomor 4, kenapa kamu belajar di Pulang Becik? Karena bisa bersosialisasi dan dapat ilmu. Oke. Ya, terima kasih. Udah ya. Si Bari. Ya. Oke, dari Bari tadi terima kasih penjelasan dari Bari menjelaskan tentang namanya, alasan dia belajar, pentingnya belajar. Oke, ada yang lain lagi? Teman-teman ada yang mau menyampaikan? Yang siap? Gak ada lagi, udah. Oke, belum ada yang siap lagi. Nah, nanti barangkali ada yang siap ya nanti bisa disusulkan ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Sebelum masuk kepada pembelajaran ini, saya sedang menyiapkan satu cerita. Nanti kita berdialog, berdiskusi tentang cerita ini. Oke. Sebelumnya, perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa dalam kehidupan sehari-hari, di rumah misalnya, kita sadar atau tidak selalu menggunakan proses berpikir. Sebagai manusia, dari sejak kita melek mata, sampai kita mau tidur, proses berpikir ini tidak pernah berhenti. Begitu kita tidur, baru kita berhenti berpikir. Tapi selama kita melek, kita selalu berpikir. Ya. Salah satu contoh berpikir yaitu
seseorang menemukan hubungan antara sebab dan akibat. Oke, adakah yang bisa memberikan contoh hubungan sebab dan akibat dalam sebuah tindakan atau dalam sebuah contoh di rumah? Saya kasih contoh satu. Ketika misalnya Musa pulang ke rumahnya dari luar rumah. Kemudian dia mau masuk ke rumahnya, misalnya malam hari dia datang, melihat rumah tetangganya sekitarnya gelap semua. Saya tanya kepada Musa, apa yang kamu simpulkan Musa ketika kamu melihat rumah-rumah di sebelahmu lampunya pada mati? Apa yang kamu simpulkan? Bingung. Bingung? Ya? Terus? Iya, bingung. Cuma bingung? Enggak suka bingung, tapi penasaran. Bukan, ketika kamu melihat rumah tetangga-tetangga sebelah, kamu simpulkan apa terkait dengan rumahmu? Kok rumahku sendiri? Ya coba ini yang ada RSN, Emir Muhammad. Oke, kalau kamu gimana kesimpulannya? Apa yang kamu pikirkan? Enggak mikirin apa-apa sih. Mereka mungkin matiin lampu cuma buat ngehemat ini, atau mereka lupa, atau mereka emang nggak nyalain. Enggak, ini karena mati. Mereka mau tidur. Ini betul-betul gelap, nggak ada sama sekali lampu, mati semua. Kesimpulanmu apa? Ketika kamu mungkin melihat mereka emang matiin lampunya. Makannya habis. Mereka mati listrik. Mereka mati karena listrik. provider mereka. Oke, ada yang lain? Ada yang memberi kesimpulan yang lain? Aku Rara. Ya Rara, gimana Rara? Mereka nokernya habis. Nokernya. Ya, yang lain Nah, ada nggak? Ya, Idahlah, gimana? Lagi pergi. Lagi pergi, orangnya nggak ada. Ini serempak loh, semua masa reginya serempak. Semua di komplek. Manusia hilang, Pak, dari muka bumi. Hah? Manusia hilang dari muka bumi. Hilang dari muka bumi. Ketika Pas kamu lagi melihat itu, pas dihubungkan- kita lagi keluar, Thanos nge-snap. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke, saya bantu ya. Ketika kamu melihat rumah-rumah di sekeliling rumahmu itu lampunya pada mati, pasti kamu berpikir jangan-jangan di rumah saya juga mati. Karena kalau yang mati cuma satu, mungkin kamu berpikir orangnya mungkin pergi, orangnya mungkin belum bayar listrik. Tapi ketika serempak satu komplek kok mati semua, masa nggak bayar semua pada barengan semua, nggak bayar? Itu kan kemungkinan kecil. Mungkin mereka benar-benar bersepakat gitu biar Alah, itu kemungkinan biar kecil. bisa Itu ngeprank orang-orang di luar. Gak, itu kemungkinan kecil. Nah, kamu kemudian berpikir, nah ini jangan-jangan listriknya padam. Jangan-jangan ada gangguan listrik. Berarti apa? Ketika kamu melihat sekeliling rumahmu mati, maka juga Emang sukanya malam kali, kayak merasa kepengennya malam aja. maka di rumahmu juga mati. Oke, contoh kasus yang lain ketika kamu di rumah, ketika kamu melihat ada makanan dipenuhi, ya, ada semut banyak di sekeliling makanan, ya. Saya tanya kepada si Adifa Meira, coba dinyalakan. Ya. Oke. Saya tanya, ketika kamu melihat makanan di sekelilingi semut di rumahmu, yang kamu buang semutnya atau makanannya? Makanannya. Hah? Kenapa tidak semutnya? Karena pastinya semutnya udah semutnya bakal ke makanannya, bakal ke atas makanannya. Berarti penyebab datangnya semut itu apa? Makanan. Nah, berarti penyebabnya yang kamu ya. Iya. Ya, sebab yang mengundang datangnya semut itu yang kamu hilangkan, bukan semutnya ya, bukan semutnya yang kamu angkati satu-satu, enggak, kamu buang satu-satu. Enggak lah. Kalau ada orang kemudian lihat makanan dikerubungi semut, yang dibuang semutnya, kira-kira kamu komentarmu apa? Lihat orang seperti itu. Apa ya? Hah?
Diem aja. Diam aja. Ya, kalau Musa gimana? Kalau ngelihat orang gitu ngangkati semut satu-satu dibuang semutnya. Digerak-gerakin makanannya supaya semutnya kabur. Di sini kita kan perlu berpikir ya. Ini namanya berpikir ya. Kita menemukan hukum sebab akibat ya. Ya. Sebab datangnya semut itu apa? Makanan ya. Ya, sebabnya kita hilangkan ya, bukan semutnya ya, tapi sebab karena ini semut ini gara-gara makanan ini, maka makanan yang dibuang, jangan dibuang semutnya. Kamu repot nanti kalau semutnya begitu banyak. Ada banyak. Semut kan wah susah, kamu di rumahmu berapa banyak semut. Oke, ini contoh-contoh bahwa setiap hari kita selalu berhubungan dengan proses berpikir ya. Oke, selanjutnya coba teman-teman saya minta memperhatikan kisah ini ya. Kisah berikut ini akan saya sampaikan dan saya minta teman-teman betul-betul menyimak dengan baik ya. Oke, sekarang pasang telinga dulu ya. Jangan sampai meskipun teman-teman hari ini nggak apa-apa, nggak pada nyalakan, kebanyakan tidak menyalakan kamera, tapi next insya Allah teman-teman semakin nyaman dan bisa menyalakan kameranya. Yang penting sekarang pasang telinganya. Saya rusak, Pak. Sekarang pasang telinganya, terutama teman-teman yang sudah buka kamera. Oke, udah siap ya, dengerin ceritanya ya, karena nanti saya minta mengulang cerita yang saya sampaikan. Musa udah siap? Coba sebagai bukti tanda siap, telinganya dipegang. Siap. Telinganya dipegang. Udah. Oke, tanda siap mendengarkan ya. Oke, Nue udah siap juga. Yang lain juga saya minta mendengarkan. Sudah dengarkan ya? Bisa kita mulai ya? Oke, dalam hitungan ketiga saya mulai, dengarkan cerita ini dan nanti saya minta teman-teman yang saya tunjuk untuk menyampaikan cerita ini. Apa cerita yang saya sampaikan? Ceritanya singkat. Oke, saya mulai ya. Ada Pursandu. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Siapa Pursandu ini? Apa orang, apa binatang, tapi kalian dengerin aja. Pursandu. Pursandu sedang berjalan di suatu jalan. Pursandu sedang berjalan di suatu jalan dan memikirkan namanya. Tiba-tiba ada burung gagak dan bertanya kepadanya tentang alamat sarangnya. Pursandu terheran-heran. Mengapa gagak bertanya perihal alamat rumahnya kepadanya? Pursandu kembali kepada pikirannya. Sekonyong-konyong serigala menghampirinya dan merusak pikirannya. Serigala bertanya kepadanya alamat burung gagak. Pursandu bingung. Ia masih memikirkan namanya dan belum menemukan jawaban atasnya. Lalu kenapa semua bertanya kepadanya? Bahkan ia sendiri lupa sejak kapan ia berjalan di jalan tersebut dan kapan pertama kali ia berjalan di situ. Kini giliran burung emprit atau burung pipit yang bertanya kepadanya tentang alamat sarangnya. Pursandu tambah heran. Burung pipit yang melihat ekspresi keheranan di mata Pursandu langsung segera melanjutkan penerbangannya. Pursandu terdiam sambil bergumam, mengapa semua bertanya tentang berbagai hal kepadanya, padahal ia sendiri tidak tahu.
Atau paling tidak, ia berpikir bahwa banyak hal yang tidak diketahuinya. Bahkan terkadang ia berpikir bahwa ia tidak mengetahui apapun, selain kesadaran bahwa ia berada di jalan. Saat Pursandu tenggelam dalam pikirannya, ada seseorang yang memanggil-manggilnya dari jauh. Pursandu, Pursandu, Pursandu. Lagi-lagi Pursandu bertanya, kenapa semua menanyakan semua hal padanya? Oke, ceritanya udah selesai sampai di sini. Kira-kira siapa yang pertama kali yang mau mengulangi cerita itu? Saya minta Nue. Nue, coba kamu sampaikan, kamu ulangi cerita tadi yang saya sampaikan. Pursandu lagi jalan, dia mikirin arti namanya dia apa. Terus ada burung gagak datang, tanya alamat rumahnya si burung gagaknya itu. Ya. Nah, Pursandunya nggak tahu. Jadi dia bingung, dia diam aja. Terus burung gagaknya pergi. Nah, lalu ada serigala. Kalau nggak salah dia tanyanya juga rumahnya si gagak deh. Iya. Iya, dia tanya rumahnya si gagak. Tapi Pursandunya kan juga nggak tahu ya, sudah dia nggak jawab. Terus burung pipit datang, tanya rumahnya dia di mana. Tapi Pursandunya dia kan nggak tahu kan, ya sudah dia nggak jawab lagi. Nah, terus Pursandunya merasa dia nggak tahu apapun. Ya. Oke, itu aja intinya. Oke, itu menurut Nue seperti itu. Coba teman yang lain yang mau melengkapi atau versi yang lain siapa? Musa. Musa, gimana? Ayo kamu ceritakan apa tadi yang kamu dengar. Tadi itu dia masih memikirkan rumahnya si burung gagak. Setelah itu dia Ompri datang. Terus? Lalu Ompri tanya alamat rumahnya si burung gagak. Ya, terus? Lalu dia bingung lagi. Lalu dia bingung soal rumahnya. Dia bingung. Terus dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Ya. Udah. Ya, itu menurut, terima kasih versi Musa yang dia dengar. Oke, ada yang mau lagi menyampaikan melengkapi? Coba Bari gimana Bari menurut kamu? Apa yang kamu dengar? Menurut versi kamu? Yang gue dengar tadi burung gagaknya itu namain alamatnya. Habis itu dia Pursandu kan pertamanya mau memikirkan apa arti namanya. Nah, habis itu tiba-tiba ada burung gagak yang nanya di mana alamat rumahnya. Nah, habis itu ada serigala bertanya juga di mana alamat rumah gagak, dan tetap gak tahu apa-apa. Dia semakin heran gitu loh, semakin heran. Nah, habis itu ada burung pipit yang nanya juga. Iya. Di mana rumah alamatnya. Nah, habis itu tiba-tiba ada orang yang teriak gitu. Iya. Manggil ya. Teriaknya gimana? Gitu. Coba kamu tirukan teriaknya gimana? Lupa apa? Manggil apa? Manggil apa? Namanya? Pursandu kan. Ya, Pursandu. Ya, Oh, ya. Pursandu. Oke, itu versi dari Bari yang dia dengar. Oke, ada yang lain? Nathan, kamu dengar nggak? Tadi cerita tadi. Oke, Nathan. Ya. Ya, gimana? Apa yang kamu dengar dari cerita tadi? Menurut kamu? Hah? Apa yang kamu dengar dari cerita tadi?
namanya apa? Nama yang bikin nama sendiri. Ya. Bebas, kamu sampaikan aja apa yang kamu dengar dari cerita tadi. Sandu sekarang sedang mikir namanya sendiri. Ya, sedang mikirin namanya sendiri. Terus? Terus ada burung gagak yang tanya alamat rumahnya di mana. Ya. Terus udah? Terus Pak Sandu nggak tahu. Ada serigala yang tanya. Oke. Siapa lagi yang mau melengkapi, teman-teman? Coba Denisa. Denisa? Iya, Coba apa yang kamu dengar dari cerita tadi? kalau dari cerita tadi, aku dengarnya jadi tadi tuh Prasandu ya namanya. Ya, Pursandu. Pursandu itu lagi jalan-jalan, dia lagi bingung juga mikirin namanya gitu, arti namanya. Habis itu ada burung gagak nanya alamat rumahnya di mana. Terus dia kan nggak tahu. Habis itu ada serigala nanya juga alamat burung gagak. Dia juga lagi mikirin namanya. Serigala itu ngancurin pikirannya gitu, kayak dia lagi sibuk mikir, tiba-tiba ditanya gitu. Terus Pursandu juga nggak tahu kan. Habis itu burung pipit datang juga nanyain alamat rumahnya di mana. Terus dia juga yang nggak tahu gitu. Iya, oke. Thank you. Oke. Oke, teman-teman, secara umum tadi lumayanlah pendengaran yang melatih mendengar dan mengulangi kembali cerita tadi, cerita tentang Pursandu tadi. Oke. Tadi terakhir yang baca tadi Denisa ya? Iya. Coba Denisa, coba kamu yang baca ini ceritanya secara lengkap ya. Oke. Oke, nanti baru kita diskusikan tentang cerita ini. Sudah kelihatan? Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, sebentar. Belum. Ya, mulai Denisa. Belum ada. Ini nih. Belum muncul, Pak. Ya. Iya, bentar lagi. Ya udah. Ya, kamu bacain Denisa. Dari awal ini ya? Ya. Oke. Pursandu sedang berjalan di suatu jalan dan memikirkan namanya. Tiba-tiba ada burung gagak dan bertanya kepadanya tentang alamat sarangnya. Pursandu terheran-heran mengapa gagak bertanya perihal alamat rumahnya kepadanya. Pursandu kembali kepada pikirannya. Ya. Sekonyong-konyong serigala menghampirinya dan merusak pikirannya. Serigala bertanya kepadanya alamat rumah burung gagak. Pursandu bingung dan linglung. Ia masih memikirkan namanya dan belum menemukan jawaban atasnya. Lalu kenapa semuanya bertanya kepadanya? Bahkan ia sendiri lupa sejak kapan ia berjalan di jalan tersebut dan kapan pertama kali ia berjalan di jalan itu. Ya. Belum muncul. Oke. Kini giliran burung pipit. Prit yang bertanya kepadanya tentang alamat sarangnya. Pursandu tambah heran. Burung pipit yang melihat ekspresi keheranan di mata Pursandu langsung segera melanjutkan penerbangannya. Pursandu terdiam sambil bergumam. Mengapa semua bertanya tentang berbagai hal kepadanya, padahal ia sendiri tidak tahu. Atau paling tidak ia berpikir bahwa banyak hal yang tidak diketahuinya. Bahkan terkadang ia berpikir bahwa ia tidak mengetahui apapun selain kesadaran bahwa ia berada di jalan. Saat Pursandu tenggelam dalam pikirannya, ada seseorang yang memanggil-manggilnya dari jauh. Pursandu, Pursandu. Lagi-lagi Pursandu bertanya, kenapa semua orang menanyakan semua hal kepadanya?
Oke, tepuk tangan semua. Keren, keren. Cerita Pursandu. Oke, sekarang masing-masing berpikir 1 menit. Saya kasih waktu kira-kira 1 menit. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari cerita ini? Dari cerita ini, apa yang kamu tangkap? Apa yang kamu pahami? 1 menit berpikir dari sekarang. Bebas, kamu berpikir ya. Dari cerita tadi, apa yang kamu tangkap? Pesannya apa? Kamu mikir. Mikir ya, jangan sampai nggak mikir. Tapi bebas berpikir. Dan jangan takut disalahkan, nggak ada salah. Biasa dalam pelajaran kelas filsafat, nggak ada salah. Salah itu biasa, nggak ada masalah. Kita nggak mau nyalah-nyalain. Tapi kalian berpikir dan punya keterampilan berpikir. Silakan masing-masing berpikir. Nanti yang sudah siap, raise hand. Yang sudah siap, raise hand. Yang sudah siap, raise hand. Yang sudah siap, raise hand.